Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampun mata kuliah manajemen risiko. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 12 terkait dengan risiko likuiditas bersama teman saya bernama Diah Retnawati dengan NIM 2019-123-1005, dengan saya sendiri Afifah Juliana 2019-123-1006, dan Nida Nur Fajriah dengan NIM 2019-123-1009. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya menurun, mengalami pengeluaran kas yang tidak terduga atau hal lain yang dapat menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Next. Penyebab resiko likuiditas. Dari sisi kewajiban, jika terjadi ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Aset yang paling likuid adalah uang tunai. Lembaga keuangan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana. Ketika pemegang kewajiban meminta uang tunai dengan menarik simpanan, FI perlu meminjam tambahan dana nasional atau menjual aset untuk memenuhi penarikan. Lalu, sebagian besar aset pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai untuk beberapa aset. Ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dilikuiditas. Lalu dari sisi aset, kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman off balance sheet ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman di neraca. Ini menciptakan permintaan akan likuiditas. Seperti halnya dengan penarikan kewajiban, lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti dengan menghabiskan aset tunainya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Resiko likuiditas sisi aset muncul dari portofolio investasi lembaga keuangan. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Ini jika suhu bunga naik, maka nilai investasi portofolio sekuritas jatuh dan kerugian besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diah. Baik, untuk selanjutnya ada analisis risiko likuiditas. Ada 3. Yang pertama, analisis arus kas. Yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek. Dan yang analisis terhadap arus dana jangka pendek. Slide selanjutnya. Hubungan likuiditas dan solvabilitas. Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran atau alat-alat likuid yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu merupakan kekuatan
membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Pengertian solvabilitas dimaksudkan sebagai perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Apabila suatu perusahaan yang solvable, berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, tetapi tidak dengan sendirinya. Berarti bahwa perusahaan tersebut liquid. Sebaliknya, perusahaan yang insolvable tidak dengan sendirinya, berarti perusahaan tersebut juga liquid. Slide selanjutnya. Bagaimana sih dengan likuiditas yang optimal? Analisis risiko likuiditas difokuskan untuk mencapai keseimbangan antara risiko likuiditas dengan probabilitas. Berikut ini tabel yang menunjukkan antara posisi likuiditas, bagaimana risiko likuiditas dan profitability. Baik, tabel ini menunjukkan posisi risiko likuiditas dan probabilitas. Pada saat likuiditas menurun, maka risiko likuiditas dan profitability-nya akan menaik. Jika likuiditasnya naik, maka risiko likuiditas dan profitabilitasnya menurun. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nida. Likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada counterparty, dan komitmen kepada debitur. Nah, jenis risiko likuiditas itu ada yang dari funding LR dan market LR. Untuk yang funding, bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber dana lain. Untuk yang market, bank tidak mampu melakukan penjualan posisi pada harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan pasar. Sumber penyebab terjadinya risiko likuiditas, yaitu diantaranya pertama, utang perusahaan berada dalam posisi extreme leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Nah, sumber resiko likuiditas ini terdapat dari aset dan liabilitas, dan keduanya ini untuk manajemen likuiditas. Slide selanjutnya dibacakan oleh Afifah. Ya, lalu manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas itu adalah menurut Duane Bigradi, manajemen likuiditas adalah perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, menurut Oliver G. Wood mengatakan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.
Manajemen likuiditas ini mempunyai tujuan, yaitu mencapai cadangan yang dibutuhkan berdasarkan ketetapan bank sentral. Melalui bank likuiditas, bank harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurangi tingkat profit bank. Manajemen likuiditas disebut baik jika penarikan dana oleh nasabah atau pengambilan pinjaman tidak menyebabkan proyeksi cash flow terganggu. Manajemen likuiditas itu sendiri merupakan tanggung jawab dari Board of Director and Management Senior, di mana di sini ada instant collapse and good and proactive management. Lalu, dengan adanya manajemen likuiditas, maka bertambahnya nilai ekonomi. Bentar. Dengan adanya manajemen likuiditas, maka akan bertambahnya nilai value ekonomi, yaitu diantaranya 1, sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Yang kedua, tidak ada krisis. Yang ketiga, perekonomian nasional tumbuh. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Serta yang terakhir, seluruh pelaku ekonomi, termasuk industri perbankan, dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara aman. Next. Di sini kita terdapat indikator peringatan dini, yaitu ada internal dan eksternal. Di mana untuk mengidentifikasi resiko likuiditas sebagai dasar melakukan mitigasi. Yang pertama kita yang eksternal dulu, meliputi 1, informasi publik yang negatif, 2, penurunan peringkat, yang ketiga, penurunan harga saham bank secara terus-menerus, yang keempat, penurunan fasilitas kredit line, yang kelima, peningkatan penurunan deposito sebelum jatuh tempo, yang keenam, keterbatasan akses pendanaan jangka panjang. Lalu yang internal, kita terdapat 1, kualitas aset yang memburuk, yang kedua, peningkatan konsentrasi aset atau sumber pendanaan, yang ketiga, peningkatan currency mismatch, yang keempat, pelampauan limit yang berulang, yang kelima, peningkatan biaya dana secara umum, dan yang terakhir, posisi arus kas memburuk akibat maturity mismatch. Next. Dalam manajemen likuiditas, kita dapat mengukur yang disesuaikan dengan kompleksitas aktivitas bisnis dan profil resiko bank, di mana kita adanya proyeksi arus kas. Yang pertama, proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Yang kedua, disusun paling kurang setiap bulan dengan proyeksi sesuai kebutuhan bank. Yang ketiga, asumsikan dengan mempertimbangkan antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis. Yang keempat, beberapa hal yang diperlukan, yaitu volume aset liquid yang dimiliki harus dipastikan telah sesuai dengan standar accounting dan regulator, average liquidity rate, serta jumlah pinjaman jangka pendek. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Baik, ada manfaat dari manajemen likuiditas.
Pengelolaan likuiditas ditunjukkan untuk memperkecil kesenjangan antara yang pertama, kecakupan alat likuid yang dimiliki dengan kebutuhan memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsi intermediasi bank. Secara rinci, manfaat dari manajemen likuiditas adalah mengendalikan beberapa risiko yang mungkin timbul, antara lain dikarenakan oleh yang pertama, risiko pendanaan atau funding risk, yaitu kejadian yang apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Dampak penarikan deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak diduga sebelumnya, atau jatuh tempo dari aset maupun liabilities tidak terdeteksi, dan sebagainya. Risiko yang mungkin timbul kedua, itu risiko bunga, interest rates, yaitu terjadi sebagai dampak variasi suku bunga dalam aset maupun liabilities, sehingga menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Selain dari KAS, alat likuid juga ada deposit pada bank sentral, obligasi pemerintah, serta certificate of deposit yang diterbitkan oleh bank utama. Selanjutnya, liquidity strategy berdasarkan cash flow position. Profil surplus itu terjadi jika cash inflow lebih besar dari cash outflow. Strateginya ekspansi kredit sepanjang LDR atau strategi dengan instrumen pricing yang tidak menarik bagi masyarakat kreditor. Profil yang kedua, defisit. Kondisi ini terjadi jika cash inflow lebih kecil dari cash outflow. Strateginya borrowing, buat money market line, bila kecenderungan defisit permanen, call money, atau strategi pricing. Profil yang ketiga, apabila match. Itu terjadi jika cash inflow sama dengan cash outflow. Strateginya tidak ada strategi. Selanjutnya, risiko likuiditas. Kita masuk ke risiko likuiditas, rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu merupakan rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan atau mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran dengan menggunakan rasio likuiditas disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi risiko, dan kinerja masa lalu. Slide selanjutnya akan diteruskan teman saya, Nida. Selanjutnya itu yang pertama ada LDR atau loan to deposit ratio. Adalah seberapa besar sumber dana yang berasal dari dana masyarakat yang umumnya jangka pendek digunakan untuk membiayai aset yang tidak liquid atau kredit. LDR yang semakin besar berarti semakin kecil tingkat likuiditas bank. Yang B itu ada aset liquid atau total kewajiban. Merupakan rasio yang semakin besar, rasio mencerminkan kondisi likuiditas yang lebih baik. Yang C, aset liquid dikurangi kewajiban besar atau total aset. Merupakan pada bank yang bergantung pada pinjaman besar sebagai sumber pendanaan. Rasio ini mungkin akan bernilai negatif karena aset liquid berupa kas, simpenan di bank lain, dan surat-surat berharga mempunyai jumlah lebih kecil dibandingkan pinjaman. Yang D itu aset liquid kurang dari 1 bulan atau kewajiban liquid kurang dari 1 bulan. Merupakan rasio ini membandingkan aset liquid yang akan jatuh tempo kurang dari 1 bulan. Antaranya ada kas,
giro di BI, SBI, penempatan antar bank, dengan kewajiban atau pasiva liquid yang akan jatuh tempo kurang dari 1 bulan. Antaranya ada DPK, kewajiban segera, kewajiban pada bank lain termasuk call money. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio likuiditas paling sederhana untuk dihitung dan diinterpretasikan. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya atau dibayar dalam 1 tahun dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi rasio, semakin baik posisi likuiditas perusahaan. Baris aset lancar dan kewajiban lancar dapat ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio lancar didapat dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Secara sederhana, rumus menghitung current ratio atau rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya, yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Quick ratio ini juga dikenal sebagai asset test ratio. Aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Adapun yang tidak termasuk dalam aset cepat adalah supplies, inventory, dan biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Rasio cepat hanya mempertimbangkan aset lancar tertentu yang lebih liquid seperti uang tunai, piutang, dan surat berharga. Jadi, rasio cepat lebih merupakan ujian kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid. Semakin besar rasio, maka tentu akan semakin baik juga posisi keuangan perusahaannya. Untuk menghitung quick ratio, rumusnya rasio cepat sama dengan uang tunai ditambah piutang ditambah surat berharga dibagi dengan kewajiban lancar, atau bisa juga dengan aset lancar dikurang inventaris, dikurang biaya dibayar di muka, dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya, ada cash ratio atau rasio kas. Rasio kas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dengan uang tunai atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan treasury, dan lain-lain. Rasio kas menguji likuiditas lebih jauh. Rasio ini hanya mempertimbangkan aset perusahaan yang paling liquid. Rumus menghitung rasio likuiditas dengan cash ratio, cash ratio atau rasio kas. Rasio kas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dengan uang tunai atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan treasury, dan lain-lain. Rasio kas menguji likuiditas lebih jauh. Rasio ini hanya mempertimbangkan aset perusahaan yang paling liquid. Pada jenis rasio likuiditas ini, semua aset lainnya termasuk piutang, inventaris, dan biaya dibayar di muka tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan. Rumus untuk menghitung cash ratio yaitu uang tunai ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya, ini merupakan pengukuran risiko likuiditas.
loan to deposits ratio atau LDR. Perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan sumber dana yang berasal dari dana masyarakat, giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Rumus mencari loan to deposit ratio itu total kredit dibagi dengan DPK. Semakin besar rasio LDR, berarti semakin kecil tingkat likuiditas atau semakin besar risiko likuiditasnya. Tabel ini merupakan peringkat rasio, ada 1-5 peringkat. Jika peringkat pertama, itu kategori LDR-nya 50% lebih kecil dari LDR, lebih kecil dari 75%. Untuk peringkat yang kedua, 75% lebih kecil LDR, lebih kecil 85%. Untuk peringkat yang ketiga, 85% lebih kecil LDR, lebih kecil 100%, atau LDR kurang dari 50%. Peringkat rasio yang keempat, 100% lebih kecil dari LDR, lebih kecil dari 120%. Peringkat yang kelima, rasio peringkat yang kelima itu LDR lebih besar dari 120%. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nida. Selanjutnya ada mengukur eksposur risiko likuiditas depository institution atau DI. Cara pertama untuk mengukur eksposur risiko likuiditas adalah dengan menentukan GAP pembiayaan DI. Financing GAP itu sama dengan average loans dikurang average deposit. Jika financing GAP ini positif, DI harus mendanainya dengan menggunakan kas dan alat likuid dan atau meminjam dana di pasar uang. Dengan demikian, dapat ditulis financing GAP sama dengan minus liquid asset ditambah borrow funds. Financing GAP ditambah liquid asset itu sama dengan financing requirement atau borrow funds. Financing GAP atau kesenjangan pembiayaan adalah perbedaan antara pinjaman rata-rata DI dan rata-rata inti deposito. Semakin besar kesenjangan pembiayaan DI dan kepemilikan aset likuid, semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam di pasar uang, dan semakin besar eksposurnya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan tersebut. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas masa depan untuk DI, karena dapat mengindikasikan peningkatan penarikan deposito. Jika DI tidak mengurangi aset, manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Ketika pinjaman ini meningkat, pemberi pinjaman yang canggih di pasar uang mungkin khawatir tentang kelayakan kredit DI. Mereka mungkin bereaksi dengan mengenakan premi resiko yang lebih tinggi pada dana pinjaman atau menetapkan batas kredit yang lebih ketat dengan tidak menggulirkan dana yang dipinjamkan ke DI. Lalu selanjutnya masih terkait dengan liquidity strategy, berdasarkan basic surplus position, jika positif, maka aktiva jangka pendek dibiayai sumber dana jangka panjang, sehingga bank memiliki likuiditas ekstra atau liquidity cushion. Dengan memiliki strategi, likuiditas masih aman
buat strategi pricing untuk lebih menarik dana jangka pendek. Lalu, jika negatif, aktiva jangka panjang dibiayai oleh sumber dana jangka pendek dengan memiliki strategi likuiditas kurang aman buat strategi pricing untuk lebih menarik dana jangka panjang. Lalu, jika posisinya match, penanaman atau penempatan dalam aktiva jangka pendek seluruhnya dibiayai oleh sumber dana jangka pendek pula, dan dia tidak memiliki strategi. Next. Selanjutnya ada liquidity GAP. Dalam analisis GAP likuiditas, GAP yang dimaksud adalah selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Di sini kita ada 3 posisi GAP, yaitu yang pertama ada flat position, di mana aset sama besarnya dengan liabilitas. Lalu jika GAP-nya positif, maka aset lebih besar daripada liabilitas. Dan jika GAP-nya negatif, aset lebih kecil daripada liabilitas. Next. Di sini kita ada contoh perhitungan liquidity berdasarkan liquidity index. Di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolam yang dimana untuk menghitung per minggu. Jadi di sini ada periode 1 sampai dengan 7 hari. Ini masuknya ke week pertama, 8 sampai 1 bulan, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada liabilitas, ada liabilitas di kolom kedua, ada aset di kolom ketiga, ada week itu sendiri di kolom keempat. Lalu di sini kita ada weight liabilities di kolom kelima, dan ada weight aset di kolom keenam. Weight liabilities ini kita dapat dari kolom 5 sama dengan kolom kedua dikali kolom keempat, di mana kolom kedua liabilitas dikali dengan kolom keempat itu 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5 juta. Lalu untuk weight asset, ini rumusnya kolom ke-6 sama dengan kolom ketiga dikali kolom keempat, di mana kolom ketiga itu aset dikali dengan kolom keempat 1, jadinya hasilnya 7. Di sini kita langsung menghitung sesuai jumlah baris yang ada, yaitu ada 9, lalu didapat dengan seluruh total liabilitas itu sebesar 257 juta, lalu ada aset sama sebesar 257 juta, dan di sini ada apa sih dibacanya weight liabilities sebesar 1.525.000.000 juta, dan ada weight asset sebesar 1.540.000.000 juta. Lalu kita bisa menghitung dengan rumus liquidity index sama dengan total weight liability dibagi dengan total weight asset, sama dengan 1.525.000.000 juta dibagi 1.540.000.000 juta, didapat 0,99. Sumber dan penggunaan likuiditas. DI dapat memperoleh dana likuid dengan 3 cara, yaitu pertama, dapat segera menjual aset likuidnya seperti T-bills dengan resiko yang
kecil dan biaya transaksi yang rendah. Kedua, dapat meminjam dana di pasar uang atau dana yang dibeli hingga jumlah maksimum. Ini adalah pedoman internal berdasarkan penilaian manajer tentang batas kredit yang kemungkinan akan dikenakan pasar dana yang dibeli atau dipinjam pada PDI. Ketiga, dapat menggunakan kelebihan cadangan kas melebihi dan di atas jumlah yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan cadangan yang ditetapkan oleh peraturan. Di sini ada tabel 12 strip 9, itu ada cash outflow and inflow yang digunakan dalam liquid coverage ratio atau LCR. Cash outflow atau arus kas keluar yang termasuk dalam LCR, itu yang pertama ada setoran retail sama dengan stabil ditambah kurang stabil. Stabil yaitu simpanan yang dilindungi oleh asuransi deposit, menerima faktor run-off minimal 3%. Kurang stabil yaitu simpanan yang tidak ditanggung oleh penjamin simpanan, menerima faktor limpasan minimal 10%. Yang kedua, ada deposito retail dengan jatuh tempo lebih dari 30 hari dan penarikan awal. Di situ faktor run-off-nya 0%. Yang ketiga, ada semua dana wholesale tanpa jaminan dengan jatuh tempo kurang dari 30 hari. Bisa dihitung oleh penyedia dana. 100% faktor limpasan. Yang keempat, dana aman yang didukung oleh aset level 1. Faktor run-off-nya 0%, didukung oleh aset level 2, 15% faktor run-off. Yang kelima, kehilangan dana atas surat berharga di jatuh tempo kurang dari 30 hari. Faktor run-off-nya 100%. Yang keenam, semua hutang jatuh tempo dalam waktu 30 hari. 100% itu faktor run-off. Yang ketujuh, di sini ada faktor loan commitment atau faktor komitmen pinjaman atau penarikan. Yaitu ada penarikan 5% pada fasilitas kredit dan likuiditas yang berkomitmen untuk pelanggan retail dan bisnis kecil. Terus penarikan 10% pada fasilitas kredit yang berkomitmen untuk pemerintah, perusahaan non-finansial, dan bank sentral, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral. Terus 30% penarikan pada fasilitas likuiditas berkomitmen untuk perusahaan non-finansial, severage, dan pusat bank, public sector entities atau entities sektor publik, dan bank pembangunan multilateral.
penarikan 40% pada fasilitas kredit dan likuiditas yang berkomitmen ke badan hukum lainnya. Entitas ini termasuk lembaga keuangan, misalnya bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi. Perilaku dan tujuan khusus kendaraan fidusiaris dan penerima manfaat. Dan yang ke-8 itu ada pemotongan kas terkait dengan biaya operasi. 0% run-off factor. Selanjutnya ada cash inflow atau arus kas masuk yang termasuk dalam LCR. Itu yang pertama ada inflow termasuk inflow ini apa sih, only include inflow. Di sini yang pertama itu hanya inflow untuk sumber-sumber di mana tidak ada default diharapkan dalam 30 hari ke depan. Yang kedua, ada 75% cap antara arus masuk dan arus keluar sehingga DI tidak hanya mengandalkan arus masuk untuk likuiditas. Yang ketiga, asumsikan bahwa tidak ada jalur kredit pada bank lain yang dapat ditarik. 0% inflow. Asumsikan 100% tidak mengalir diterima dari pinjaman grosir dan 50% untuk arus masuk pinjaman eceran dari counterparties. Dan yang terakhir di sini ada 100% arus masuk untuk pembayaran dari derivatif yang diketahui. Selanjutnya dibacakan oleh dia. Baik, untuk selanjutnya ada perencanaan likuiditas. Perencanaan likuiditas adalah komponen kunci dalam mengukur dan mampu menangani risiko likuiditas dan biaya terkaitnya. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat prioritas pinjaman penting keputusan sebelum masalah likuiditas muncul. Perencanaan seperti itu dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah ekses cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Selanjutnya, ada rencana likuiditas. Yang pertama, komponen pertamanya itu delinea perincian dan tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab ditugaskan ke kunci personel manajemen jika terjadi krisis likuiditas. Badan pengatur adalah komponen yang pertama yaitu delinea perincian dan tanggung jawab manajerial. Tanggung jawab ditugaskan ke kunci personel manajemen jika terjadi krisis likuiditas. Badan pengatur adalah Federal Reserve dan FDIC. Rencana likuiditas juga menentukan bidang pengelolaan tanggung jawab nyata dalam mengungkapkan informasi kepada publik, termasuk deposan.
Kemudian komponen kedua dari rencana, ya Allah gelap banget sih. Kemudian komponen kedua dari rencana likuiditas adalah daftar rinci penyedia dana yang memungkinkan besar untuk menarik serta pola penarikan dana. Misalnya dalam krisis lembaga keuangan seperti reksadana dan dana pensiun lebih mungkin daripada bank, koresponden, dan perusahaan bisnis kecil untuk menarik dana dengan cepat dari bank dan barang bekas. Pada gilirannya, bank koresponden dan perusahaan kecil lebih memungkinkan daripada deposan individu untuk menarik dana dengan cepat. Hal ini membuat eksposur likuiditas sensitif terhadap dampak perubahan komposisi pendanaan di masa depan. Selanjutnya, DI menghadapi partiku apa nih? Mana? Selanjutnya, DI menghadapi partiku Penarikan. Langsung. partiku penarikan langsung gitu. Partiku. Iya. Hal ini membuat eksposur likuiditas sensitif terhadap dampak perubahan komposisi pendanaan di masa depan. Selanjutnya, DI menghadapi praktikum penarikan deposito musiman yang sangat berat pada kuartal sebelum Natal. Komponen yang ketiga, yaitu dari perencanaan likuiditas, adalah identifikasi ukuran potensi penyetoran dan penarikan dana dalam berbagai jangka waktu di masa depan. 1 minggu, 1 bulan, 1 kuartal, dan lain-lain misalnya. Serta dana pasar swasta alternatif mencari sumber untuk memenuhi penarikan tersebut, misalnya pinjaman darurat dan LK lain dan Federal Reserve. Yang terakhir, komponen keempat dari rencana tersebut menetapkan batasan internal pada anak perusahaan yang terpisah dan pinjaman cabang serta batas premi risiko yang dapat diterima untuk dibayar setiap pasar, misalnya dana FED, RV, CD, dan lain-lain. Selain itu, rencana tersebut merinci urutan dari aset untuk pelepasan untuk mengantisipasi berbagai tingkat atau intensitas simpanan atau dana penarikan. Rencana semacam itu dapat berkembang dari komitmen manajemen aset kewajiban DI dan dapat dapat diteruskan ke berbagai departemen utama DI, misalnya meja uang dan departemen keuangan, yang memainkan peran penting sehari-hari dalam pendanaan kewajiban. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kita ada pengkategorian resiko liabilitas. Selanjutnya, kita ada pengkategorian resiko likuiditas dan dari segi perbankan. Resiko likuiditas pasar adalah resiko yang timbul karena bank tidak memperlakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar, atau bisa disebut dengan market disruption. Lalu ada resiko likuiditas pendanaan, di mana resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.
Ada pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi bank, terutama untuk mengatasi risiko likuiditas yang disebabkan oleh dua hal di atas. Untuk menjaga agar risiko likuiditas ini tidak terjadi, kebijakan manajemen likuiditas yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga aset jangka panjang seperti kas. Pada umumnya, likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban reserve yang ditetapkan otoritas moneter atau bank sentral. Yang kedua, tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank. Yang ketiga, komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah liquid dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illiquid. Udah ya, gue ya. Terus ke dia ya. Oke. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Kemudian ada solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Ada beberapa solusi yang dapat diberikan agar suatu perusahaan terhindar dari timbulnya risiko likuiditas. Yang pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu berdasarkan analisa jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang bersifat jangka pendek, namun mampu menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang. Yang keempat, memperhatikan dan mengamati dengan baik setiap kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah, seperti kebijakan penerapan suku bunga, serta memperhatikan kondisi target pencapaian pertumbuhan ekonomi dan realita inflasi yang terjadi saat ini. Yang kelima, pihak manajemen perusahaan sebaiknya juga memahami kondisi mikro dan makroekonomi secara baik. Yang keenam, melakukan pendekatan hedging untuk menyesuaikan jatuh tempo antara aktiva dan kewajiban. Yang ketujuh, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Yang kedelapan, melakukan perjanjian dengan bank dalam penyediaan kredit dengan menghindari utang berlebihan, mempertahankan pembayaran hutang, dan memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang. Yang kesembilan, menghindari operasi luar negeri di negara-negara berisiko tinggi. Yang ke-10, menurunkan harga pada jenis barang yang susah dijual dan meningkatkan harga pada barang yang tingkat pembelinya tinggi atau tingkat peminatnya tinggi. Selanjutnya, risiko likuiditas pada lembaga keuangan jenis lain. Ada 3 bagian. Yang pertama, perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa memiliki cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatalan polis atau penyerahan dan kebutuhan model kerja lainnya yang timbul dalam proses penulisan asuransi.
Pembatalan awal polis asuransi mengakibatkan penanggung harus membayar tertanggungan nilai penyerahan polis itu. Obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi perusahaan asuransi. Untuk memenuhi permintaan uang tunai yang luar biasa, perusahaan asuransi jiwa dapat dipaksa untuk melikuidasi aset lain dalam portofolionya, seperti pinjaman hipotek, komersial, dan sekuritas lainnya yang berpotensi dengan harga jual api. Maksudnya harga jual tinggi gitu. Seperti halnya DI. Likuidasi aset paksa dapat mendorong perusahaan asuransi ke dalam kebangkrutan. Kemudian yang kedua ada properti penanggung asuransi kecelakaan. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi PC dan pertanggungan polis. Allah, ini kayaknya salah dah. Ini kayaknya salah deh. Yang kedua, properti penanggungan asuransi kecelakaan. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi PC relatif berjangka pendek, seringkali 1 hingga 3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim pada polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim PC seperti yang terkait dengan bencana alam, bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Akibatnya, aset perusahaan asuransi PC cenderung berjangka pendek dan lebih liquid daripada aset asuransi jiwa. Yang ketiga ada dana investasi. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikan hasilnya dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini bersifat open-end atau close-end. Dana tertutup atau dana close-end menerbitkan sejumlah saham sebagai kewajiban, kecuali dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah. Sedangkan dana terbuka atau dana open-end untuk membeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor pada harga pasar saat ini untuk saham dana tersebut. Dana investasi dapat mengalami likuiditas yang dramatis jika investor menjadi gugup tentang NAB aset reksadana. Jika dana investasi akan dilikuidasi, asetnya akan didistribusikan kepada pemegang saham dana secara prorata dan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, yang dilayani berdasarkan kontrak deposito dan asuransi. Selanjutnya, ini ada contoh kasus tentang risiko likuiditas. PT ABC memiliki data keuangan diantaranya kas 10 juta, efek 10 juta, piutang 20 juta, barang 20 juta, aset tetap 100 juta, utang dagang 25 juta, utang wesel 15 juta, utang jangka panjang 40 juta, saham biasa 60 juta, dan laba ditahan 20 juta. Dari data di atas diminta menentukan total aset PT ABC serta menghitung rasio likuiditasnya. Selanjutnya, ini akan dibacakan oleh teman saya, Nida.
Untuk selanjutnya, ada jawaban dari soal tersebut. Yang pertama, kita hitung total asetnya. Total asetnya yaitu jumlah dari kas, efek piutang, barang, dan aset tetap. Maka nilainya 10 juta ditambah 10 juta, ditambah 20 juta, ditambah 20 juta, dan ditambah 100 juta. Total asetnya menjadi 160 juta rupiah. Yang kedua, di sini resiko likuiditas PT ABC-nya itu ada current ratio dan quick ratio. Current ratio ini didapat dari aset lancar dibagi utang lancar. Nilainya 60 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah. Hasilnya 1,5 atau 50%. Untuk quick ratio-nya itu perhitungannya dari aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nilainya 60 juta dikurang 20 juta dibagi 40 juta. Hasilnya 1 atau 100%. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata atau ada kurang materi, mohon dimaafkan atau dimaklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.